Ohayo gozaimasu. Ohayo gozaimasu. Hari ini aku mau cerita ke teman-teman tentang bagaimana pengalaman aku hari-hari pertama, hari-hari awal di Jepang ya. Apakah menyenangkan atau ada banyak yang bikin aku stres? Mungkin banyak dari kalian yang menganggap, enak banget nih sensei udah di Jepang, atau wah seru banget ya bisa bawa keluarga ke Jepang, semacam itu ya. Tapi hari ini aku mau cerita tentang kenyataan sebaliknya. Gimana itu di awal-awal aku ke Jepang, aku harus bisa bertahan dari perasaan-perasaan yang ngebuat aku sedih setiap hari. Tapi kalian jangan salah paham ya. Jangan malah mikir, loh kok malah mau nakut-nakutin, kok malah mau nyeritain yang serem-serem sih. Enggak gitu. Aku tuh cuma ingin cerita aja, sharing pengalaman aku, supaya kalian bisa mempersiapkan mental sebelum berangkat. Jadi aku itu orangnya gak bisa sendiri ya, udah cukup lama. Selalu bareng sama keluarga, sama suami aku. Jadi intinya sih aku tidak mempersiapkan mental bahwa aku akan tinggal sendirian dalam beberapa waktu tertentu yang aku nggak tahu sampai kapan. Itu sih yang harus disiapkan. Apalagi aku masih ada anak bayi ya, yang itu usianya kurang dari 1 tahun. Jadi masih sekitar mungkin 7 atau 8 bulan. Aku kurang ingat juga saat itu. Anak aku masih full ASI ya saat itu, dan selalu nempel sama aku. Jadi ketika aku memutuskan untuk berangkat ke Jepang, dan memang sadar posisinya gak boleh langsung bawa keluarga, harus sendiri dulu berangkatnya. Di situ aku merasa oke-oke aja. Aku gak begitu mempersiapkan mental. Tapi ternyata begitu aku jalanin, dan di hari pertama aku harus berpisah dengan suami dan anak aku, keluarga aku, itu aku langsung drop. Selain aku juga capek badannya secara fisik, tapi ternyata mentalnya gak cukup kuat ya. Terus ya teman-teman, ini kan aku pertama kalinya ya berangkat ke luar negeri. Perjalanan jauh yang aku gak pernah, ditambah aku juga gak pernah hidup sendiri, kayak ngekos atau ngejalanin semuanya sendiri, itu gak pernah. Jadi agak sedikit ngebuat aku, ternyata begini rasanya sendirian. Mungkin ada beberapa dari kalian yang udah terbiasa ngekos jauh dari orang tua, udah biasa ngejalanin semuanya sendiri, oke-oke aja. Tapi kalau buat aku dan mungkin teman-teman lain yang ngerasa gak bisa sendiri, itu harus siap dulu ya mentalnya. Apalagi kalau sudah berkeluarga. Jadi di bandara itu aku masih biasa-biasa aja ya. Tapi begitu sudah cukup lama terpisah dari anak aku, ternyata dapat kabar anak aku itu udah mulai nangis nyariin aku. Lalu waktu sampai di rumah gak bisa tidur juga, nangis terus, seperti mencari-cari aku ya. Di situ aku udah mulai, oke, aku harus kuat. Ternyata begini rasanya jadi ibu ya. Apalagi anaknya masih kecil banget, belum bisa jalan, belum bisa ngomong, baru belajar makan. Dan gak sampai di situ. Jadi di hari pertama aku datang ke Jepang, itu lagi dingin-dinginnya ya, menurut aku. Bulan Maret tahun 2024. Saat itu aku hanya pakai pakaian yang aku punya aja. Jadi jaketnya itu juga mungkin kurang tebal. Dan selama perjalanan dari Jakarta ke Nagoya, itu aku gak bisa tidur karena kepikiran keluarga aku. Terus juga macem-macem lah. Pikirannya tuh gak tenang ya. Karena sendirian juga kali ya. Karena aku gak bisa tidur, makan juga seadanya.
Akhirnya karena tubuh aku mungkin gak kuat juga, minum airin juga kurang, aku ngerasa kelelahan banget. Tapi begitu sampai di Jepang, aku tuh harus ngurus Zairyu Card aku di balai kota. Walaupun gak terlalu makan waktu banyak ya di sana. Aku harus nulis alamatku sendiri, aku harus ngisi formulirnya. Lalu setelah itu aku masih harus ke kantor ya. Dikenalkan sama staf orang Indonesia juga. Lalu setelah itu baru deh aku diajak ke apartemen aku untuk dibantu penyetelan wifi juga ya. Nah, di sana aku dibantu sama staf orang Indonesia. Dia itu baik banget, benar-benar sabar dan mau ngebantu aku sampai selesai, sampai masalahnya selesai. Setelah urusan wifi beres, akhirnya kami berdua kembali lagi nih ke kantor. Tapi sebelum sampai di kantor, ada insiden yang sangat ngebuat aku shock. Yang akhirnya aku nggak bisa kembali ke kantor ya. Jadi ya teman-teman, aku tuh waktu mau belok dari arah apartemen aku, itu ada pohon yang lumayan besar dan agak sedikit nutupin. Di sana ternyata ada mobil yang lagi berhenti. Dan aku nabrak mobil itu. Aku nabrak mobil orang Jepang di hari pertama aku sampai di Jepang. Jadi bisa dibayangkan kan? Aku udah capek banget secara fisik dan mental. Lalu aku tiba-tiba harus dihadapkan kenyataan aku nabrak. Ditambah udaranya dingin banget, aku belum bisa menyesuaikan dengan keadaan di sana. Dan saat itu aku langsung dipanggil polisi, langsung ditanya-tanya, dan itu bikin aku bingung harus kayak gimana. Karena ini hari pertama aku dan ini pertama kalinya aku ke Jepang. Aku nggak ngerti ada kejadian kayak gini tuh harus ngapain. Untungnya staf orang Indonesia di kantor aku itu baik banget ya, nenangin juga. Terus banyak kebantu aku, nemenin aku lagi sampai aku bisa beli makan. Lalu aku pulang lagi ke apartemen aku dan aku istirahat. Besoknya itu hari Sabtu, aku langsung diantar sama HRD aku untuk ke rumah sakit. Karena kondisi tangan aku itu bengkak. Karena aku jatuh dan aku nabrak mobilnya. Gak cuma tangan aku yang luka, tapi kondisi mobilnya juga lumayan ada baretan. Lalu kondisi sepeda aku juga gak baik ya, ada beberapa yang penyok. Jadi hari-hari awal aku itu cukup berat ya. Dan bahkan di hari Senin aku udah harus mulai kerja pertama kalinya. Tapi dalam keadaan aku nangis setiap hari. Karena makin lama makin kerasa kesepian. Makin bingung gimana caranya ngeberangkatin anak dan suami aku secepat mungkin. Karena aku gak bisa jauh-jauh dari mereka ternyata. Ditambah lagi anak aku terus nyariin aku dan masih belum bisa didistract ya, masih terus nyariin ibunya karena mungkin masih terlalu kecil. Walaupun aku gak masalah sama bahasa Jepang, aku merasa percaya diri, tapi ketika polisi-polisi itu terus mendatangi apartemen aku dan nanya-nanyain aku terus tentang kecelakaan itu, aku tuh stres juga ya lama-lama. Ini sampai kapan aku bakal terus telepon, dihubungin, didatengin. Tapi satu hal yang buat aku lega adalah orang perusahaan aku itu sangat mensupport aku ya. Jadi mereka itu benar-benar tahu kalau aku itu baru pertama kali ngalamin kejadian ini, gak paham juga. Jadi mereka yang urus dan aku tidak keluar biaya apapun. Biaya rumah sakit misalnya, itu aku gak bayar apapun. Dan untuk besetan yang aku buat di mobilnya orang Jepang itu juga aku gak bayar apapun. Bahkan aku ditenangin ya sama mereka. Mereka bilang, ini nanti akan ada surat yang datang, aku harus tanda tangan, aku harus buat kayak semacam alurnya. Pertama itu aku jalan ke sini, lalu aku tidak sengaja melihat mobil
mobilnya dalam keadaan berhenti. Saat itu aku berusaha untuk ngerem, tapi karena panik jadi nggak bisa. Akhirnya nabrak. Semacam itu kronologinya. Dan HRD aku juga bilang, ini kamu nggak akan dikenakan biaya apa-apa kok, biar kami aja yang ngurus, kamu nggak usah mikirin apa-apa, kamu fokus kerja aja. Wah, jadi aku tenang banget. Setidaknya orang-orang di sekitar aku saat itu bisa ngebuat aku lebih tenang ya, karena pikiran aku dari hari ke hari makin kacau, makin terus kepikiran gimana caranya aku bisa bawa keluarga aku secepat mungkin. Dan 1 tahun 1 bulan pun berlalu ya teman-teman. Tiba-tiba aku dapat info dari HRD aku diminta untuk ngurus surat resmi untuk ingkangnya aku, cap Jepang itu. Katanya dari pihak asuransi mau transfer uang ke aku sebagai kompensasi waktu itu bayar rumah sakit dan lain-lain. Loh, aku kan nggak bayar rumah sakit ya saat itu. Aku bingung, tapi dari mereka bilang, enggak, ini emang harus dikirim ke kamu, ke rekening kamu. Jadi memang kalau yang namanya kecelakaan di Jepang itu, mungkin 1 tahun, 2 tahun, itu masih terus dihubungin ya, masih terus berkaitan. Dan memang mereka itu benar-benar amanah. Kalau emang harus diganti, harus ditransfer ke orang yang berkaitan, harus kirim uang, ya benar-benar dilakukan. Padahal kecelakaannya itu udah 1 tahun lebih yang lalu, tapi mereka tetap masih mau bahas itu dan mau kirim uang ke aku. Jadi kira-kira seperti itu teman-teman ceritanya. Mungkin untuk kalian yang tipikalnya sama kayak aku, nggak bisa sendirian, dan kalian memutuskan untuk berangkat ke Jepang, dan itu harus sendiri dulu, coba untuk siapkan mental dulu ya. Karena kalau kalian gak nyiapin mental, nanti jadi kayak aku, bingung. Cuma bisa nangis aja, cuma bisa sedih terus-terusan tiap hari. Dan setelah video ini, aku mau sharing tentang bagaimana aku bisa membawa keluarga aku dengan visa kunjungan keluarga sementara. Lalu setelah itu aku pindah ke visa berikutnya, visa keluarga. Jadi ada 2 ya, visa kunjungan keluarga dan visa keluarga. Itu aku lakukan di saat aku masih baru 4 bulanan. Jadi visa yang pertama itu saat aku masih 1 bulan di Jepang dan berhasil lolos. Setelah itu visa keluarga itu kira-kira 4 bulan aku di Jepang dan berhasil lolos juga. Jadi kurang lebih 1 bulan itu aku sendirian, setelah itu aku bareng keluarga aku, lalu sendirian lagi selama 4 bulan. Lalu akhirnya mereka datang dengan visa tetap, dan sampai sekarang mereka bisa bareng sama aku seterusnya. Oke, terima kasih banyak untuk hari ini. Semoga kalian bisa mengambil hikmah dari cerita aku. Jangan sampai nabrak mobil orang Jepang ya. Kalau kalian ditabrak, beda lagi ceritanya. Apalagi kalau kalian jalan kaki, terus ditabraknya sama mobil. Nantikan video-video aku berikutnya ya. Semoga bisa terus menginspirasi kalian dan menyemangati kalian untuk yakin sama Jepang. Oke? Hai, 以上です。お疲れ様でした。ありがとうございました。バイバイ。